Oke, siang semuanya. Hari ini kita ada di kota Surabaya. Puji Tuhan, ini pekerjaan proyek yang ketiga di lokasi di Surabaya ini di tahun 2026. Nah, dari tadi itu saya berdiri di sini, meskipun kehalang kaca ini, saya ingin sedikit kasih visi dan gambaran buat teman-teman semua. Makanya terkadang beberapa customer yang nanya ke kita, Val, saya tuh sering nanya banget, kolam ini nih mau dinikmatin dari sudut view mana? Apalagi kalau bertemakan natural, itu sudut air terjunnya, sudut batunya, sudut flow-nya, kolam itu mengalirnya ke arah mana dan segala macam. Itu benar-benar harus kita pikirin yang terbaik supaya kesannya saat kolam nanti jadi, apalagi tema natural, itu bukannya dengan dibangun kolam dan tema naturalnya itu malah jadi aneh, tapi harus jadi lebih bagus. Nah, ini kaca ini ada dua akses. Ini akses yang tengah, saya bilang tengah sentral ya. Ini akses yang di depan kolamnya persis. Yuk maju ke sini, Val. Nah, ini sekali lagi ya teman-teman, beberapa pekerjaan tema-tema natural yang saya sering bilang bahwa area kalau makin kecil itu makin sulit, itu bukan saya mau alasan atau mau cari pembenaran, tapi ini boleh dibuktikan bahkan oleh pekerja seni manapun. Semakin kecil areanya, semakin kecil space-nya, itu kita butuh PR dan butuh benar-benar peletakan batu, konsep setting yang lebih sulit. Makin besar space-nya, makin leluasa kita untuk berkarya, terutama untuk mengatur batu alam dan batu-batu naturalnya. Nah, saya jelaskan sekilas. Ini kolam ini, sekali lagi, markingnya ini memang seperti setengah lingkaran. Tadi istri beliau juga nanya, "Loh Pak, kolamnya kok kakumen setengah lingkaran?" Enggak, ini hanya marking, hanya untuk konstruksi, untuk sipilnya. Contohnya, tadi saya jelaskan, ini nanti batu ada yang overlap di area konstruksi yang luar sini. Ini misalkan nih contoh ya, ikutin tangan saya, lengkungannya begini. Nah, yang bagian dalam lengkungannya lebih besar. Ini kan seolah-olah jadi belok, gitu loh. Jadi nanti yang pasti kita juga akan settingkan seperti biasa bahwa yang namanya tema natural itu memang tidak boleh terlalu kaku, tidak boleh terlalu istilahnya itu kelihatan patahan-patahannya. Meskipun ini area dan space-nya kecil, tapi kita akan berusaha untuk membuatkan yang terbaik. Sudah space-nya terbatas dan kecil, di lantai 2 pula teman-teman. Jadi sekali lagi, ketinggiannya pun tidak bisa untuk ketinggian kolam itu nanti hanya kira-kira segini, Val, pasangan batu finalnya. Karena kalau terlalu tinggi, aneh juga kan gitu loh, bayangin. Dan ini nggak mungkin bobok ke dalam teman-teman. Ini sudah lantai 2, kalau dibobok ke dalam bisa bocor bablas kemana-mana. Jadi air bersih itu cuma 30 sentian. Tapi sekali lagi, owner dan customer juga mau ngerti. Saya udah bilang nanti setelah kolam jadi, jangan diisi koi yang terlalu gede-gede. Koi yang ukuran 20 sampai 30 cm udah cukup. Jadi sekali lagi, sesuaikan kebutuhan kolam dengan ikan koi yang akan kita istilahnya masukin seperti itu. Nah, filter ini ada di sepanjang dinding ini, Val, yang masih ada stegernya. Saya lupa bawa laser ya. Filter juga nanti agak naik sedikit. Yang pasti naiknya juga apa, nanti kita akan settingin supaya tidak kaku atau tidak terlalu kelihatan istilahnya nabrak lah seperti itu. Nah, yang letter L ini, Val, ini aliran sungai. Sungainya ini sebetulnya tadi ada dua opsi. Kemarin waktu kita sebelum finalin RAB dan finalin budget, saya nanya ke beliau, dengan diskusi ke istri beliau juga, sungainya itu ada dua tipe. Bisa sungai yang menggenang airnya. Nanti tolong fotonya dan apanya waktu saya ngomong ini ditampilkan. Sungai menggenang memang secara riak air dan gerakan airnya seperti kayak flat. Paling bergelombang dikit-dikit aja lah. Nanti kita bisa main aerasi, bisa main arus dari titik air terjun dan segala macam. Tapi kalau sungai yang berkontur, yang dia turun-turun, ada batu koralnya dan segala macam apa-apa, itu lebih natural lagi, tapi nggak bisa dikasih ikan. Kalau sungai yang flat, yang tenang, bisa kasih ikan kecil, tamasaba atau apa, tapi beliau akhirnya memilih yang flat. Nah, sumber air terjunnya yang sungai itu ada nanti satu titik sini, satu titik di sudut sini. Ya kan? Nah, area ini adalah ruang santai, ruang baca, ruang untuk kopi, bersama dengan keluarga atau mungkin kalau ada tamu dan lain-lain, sambil nanti bisa menikmatin. Lihat nih, tadi dari kaca ke sini kan enak sudutnya. Nah, kalau nonton dari sini juga harus enak, Pak. Tuh, kamu ke sini. Nah, makanya saya bilang bikin kolam tema natural itu kalau yang nggak ngerti atau yang nggak biasa, terkadang hanya enak dilihat dari satu titik tertentu. Tapi kalau Blaze selalu dari akses masuk pintu, dari sisi sini, bahkan dari yang sini pun kita nanti mandang ke sana, itu juga secara settingan batu dan lain-lain juga harus benar-benar yang
terbaik. Nah, sisanya ini Val, yang sekarang ini masih ada teras, masih ada ini, nanti full decking kayu. Mungkin nanti 2 mingguan lagi setelah sipil dan marking semuanya jadi, kita baru balik ke sini untuk masuk ke tahapan finishing. Kita akan bikin vlog lagi. Yang pasti teman-teman, setiap dari project yang kita kerjakan, yang kita akan selesaikan, pasti teman-teman juga bisa ikutin nonton di Blast Channel ini. Yang pasti terima kasih sekali buat customer di Surabaya yang ketiga ini, untuk project ketiga di tahun ini, yang sudah mempercayakan. Beliau kebetulan referensi dari yang kemarin di Pakuwon, ya, yang kolam natural yang sudah jadi. Nanti tolong spill juga ya, kolamnya udah jadi, udah isi ikan. Kolam besar dan kolam kecil. Ini kebetulan adalah salah satu kerabat dari beliau juga. Ya, yang pasti terima kasih. Meskipun Blast ini jauh-jauh ada dari Semarang, tapi beliau yang di Surabaya pun berkenan untuk memakai kita untuk membikinkan kolam natural, landscape, dan segala macam. Nah, mungkin buat teman-teman di Surabaya, kita mungkin akan stay di Surabaya bolak-balik. Saya, tim, Debri, Norma, Mas Anam, dan tim bisa sampai 2 bulan ke depan. Ya, nanti barangkali yang ada di sekitar Surabaya dan sekitarnya yang mau nanya-nanya dulu, konsultasi dulu, nanti jangan segan, langsung kontak, hubungin di bawah ini. Ya, mungkin cukup itu. Kita lanjut langsung ke project yang kedua. Kita nanti akan update dari sana. Di sana udah mulai persiapan masuk tahapan finishing. Yang pasti dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.